Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Fauzah. Waalaikumsalam, Mbak Winda. Aduh, apa kabar nih? Ya Allah, aku kangen banget nih. Alhamdulillah. Bu Nur gimana nih kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, Bu, tapi agak sedikit pusing nih. Iya, pantesan nih. Saya dapat pesan tadi dari Bu Nur. Kok ngajak-ngajak kita untuk ngobrol-ngobrol di perpustakaan ini dengan suasana yang tenang, sepi. Sepertinya Bu Nur seperti ada yang sedang difikirkan gitu loh, Bu. Iya loh, Bu. Saya ini agak agak sedikit pusing. Jadi ceritanya gini loh. Oh, Saya kan tahun ini saya apa mengajar ini? kelas. Iya loh. Saya kan ngajar kelas 1 nih. Mm-mm, Ya, muridnya sih nggak banyak, Bu. mm-mm. Baru 20. Tapi Iya. kok rasa-rasanya itu kayak 30-an, Bu. Jadi Walah. anak-anaknya juga ya Allah, alhamdulillah aktif, terus kreatif. Jadi setiap hari tuh kelas rame, Bu. Saya Wow, nggak Masya bisa tinggal, Allah. Bu. Iya, saya nggak bisa ninggalin kelas. Sekali ninggalin kelas pasti ada yang nyamperin, "Bu, Bu, Bu, si A nangis." Saya ke situ lagi, Mmm, saya mhm. saya gimana caranya biar diem gitu. Sudah kayak gitu, saya pergi lagi nih, ada lagi yang nyamperin lagi, "Bu, nangis," kayak gitu. Itu saya juga Oh, aduh iya gimana iya iya. gitu. Jadi, permasalahan yang Bu Nur Fauzah hadapi itu menghadapi anak kelas 1 ya, Bu, ya? Iya betul sekali. Iya. Coba, Bu Nur Fauzah itu menghadapi kelas 1 dengan siswa yang berjumlah 20 Mhm, dengan begitu banyak, karakter ya, Bu, ya? iya Iya. betul. Sebetulnya apa sih yang Bu Nur Fauzah harapkan? Keinginan apa yang Bu Nur itu harapkan, inginkan untuk, meng-handle nih, menghadapi anak-anak kelas 1 ini? Iya nih Bu, saya tuh menginginkan anak kelas 1 itu yang tertib, yang bisa mandiri. Mandiri dalam artian bisa tak tinggal, maksudnya dia waktunya bermain, mereka bermain kayak gitu. Waktunya pembelajaran, dia pun fokus di pembelajaran. Terkadang kalau ke kantor juga, ya maaf namanya anak-anak ya Bu ya, Iya kadang iya. langsung nyelonong aja masuk, nggak ketuk pintu kayak gitu Bu. Oh, Jadi gitu. mungkin masa transisi kali ya dari PAUD ke SD, jadi eh cukup meriuhkan deh. Oh, Kadang saya begitu. nggak enak gitu sama teman-teman yang lain. Aduh ini kelas 1 gimana sih? Kok nggak sopan kayak gitu kan biasanya kayak gitu ya. Iya iya iya. Aduh, gimana terus? Aduh, Jadi iya ya, Bu Nur ini menghadapi sebuah, kondisi di mana anak-anak ini ada pada posisi transisi ya, Bu, ya, dari mm-mm. PAUD ke jenjang sekolah dasar seperti itu ya, Bu? Iya, Jadi Bu Nur Fauzah itu sebetulnya mengharapkan, anak-anak yang, lebih mandiri, kemudian tertib, kemudian lebih memiliki sopan santun seperti itu ya, Bu, ya? iya betul sekali Mbak Winda. Oh, seperti itu. Nah, gini loh Bu, kira-kira apa sih ya Bu, yang menyebabkan mereka itu masih belum, memiliki rasa mandiri atau memiliki sopan santun dalam berperilaku di kelas? Kira-kira apa ya Bu ya? Iya nih Bu, saya juga dari kemarin mikir kira-kira apa ya yang membuat mereka seperti itu. Mungkin Mhm. setelah saya telaah terus ngobrol-ngobrol tadi, mungkin yang pertama dari umur mereka kali ya, Bu, ya. Mereka Oh kan gitu. baru 7 tahun, mau jalan Mhm. 8, jadi mungkin Iya. masa transisi di PAUD yang hanya bermain, mengenal lingkungan sekolah mungkin masih terbawa, apalagi ini baru 1 bulan menjalani, eee, pembelajaran masuk SD. Iya iya. Belum Mhm. waktu Agustus juga kita kan belum efektif karena banyak sekali kegiatan. Iya, banyak sekali Mungkin kegiatan. belum klik sama itu, peraturan-peraturan Oke. itu. Berarti dari usia pun mempengaruhi ya, Bu? Mungkin Iya, kematangan dari mereka ya, Bu? mhm. Kira-kira selain usia nih, Bu, apa ya yang menyebabkan mereka masih, harus mengikuti kegiatan itu harus dengan baik, kemudian di masa transisi ini agar lebih baik lagi, kira-kira apa sih ya, Bu? Selain usia mereka yang harus sebetulnya sih harus matang gitu ya, Bu? Iya betul. Selain usia Mungkin kira-kira?
Hmm, mungkin karena saya kurang itu kali ya, mengulang-ulang kesepakatan kelas kayaknya, Bu. Saya tuh sudah Oh, membuat iya, kayaknya seperti tepat itu. sekali Saya Bu tuh Nur. iya, kayaknya perlu, saya mengulang kesepakatan kelas di awal, mungkin karena saya kebawa kelas satu yang dulu yang sudah gitu kali ya, sudah sesuai dengan aturan, jadi saya inginnya kayak gitu, kayak gitu lagi, tapi ternyata mungkin saya harus mulai dari nol lagi, Iya gitu. iya iya. Mengulang-ulang kesepakatan kelas kayak gitu ya. Terus mungkin Mhm. menempel-nempel gambar yang tertib, yang sayang teman kayak gitu, biar saling menyayangi, nggak jahilin teman kayak gitu loh, Bu. Masya Allah, Bu Nur, itu ide yang bagus loh. Dengan cara membuat sebuah kesepakatan kelas, kemudian Bu Nur juga, bisa menempel gambar gitu ya, Bu? Mhm mhm mhm. Iya, itu ide yang sangat bagus loh, Bu. Nah, kira-kira, eee, penempelan gambar itu akan dilaksanakan di mana ya, Bu, ya? Oh Ibu akan iya, melakukan di mana loh itu? rencananya sih nanti di dalam kelas, Bu, dan di Oh, luar iya, kelas sebelum masuk, kayaknya itu cocok ya, Bu, iya? betul Iya, betul sepertinya betul cocok. sekali. Iya, berarti dipajang di mana anak itu bisa melihat dengan jelas seperti itu ya, Bu, ya? Iya iya, betul, iya seperti itu. Wow, iya. Kemudian, dari rencana tersebut nih, Bu, bahwa Ibu akan membuat sebuah kesepakatan kelas, kemudian, apa namanya, menempelkan gambar-gambar gitu ya, Bu, supaya anak bisa belajar. Kira-kira Bu Nur akan berkolaborasi dengan, rekan sejawat atau bagaimana nih, Bu? Apakah ada kerjasama dengan guru lain? Iya Bu, rencananya saya akan menggandeng dengan guru agamanya. Karena Hmm, di sini kan lebih ke menanamkan akhlak ya. Jadi kalau kolaborasi dengan guru yang masuk di kelas, sementara kan kalau SD yang masuk di kelas hanya dua ya, guru kelas sama guru agama, sama olahraga juga. Cuma kalau mhm, olahraga kayaknya belum nanti lah. Nanti saya akan kolaborasi sama guru agama dulu. Kita akan mhm. mencocokkan satu pemikiran agar apa saja yang perlu kita sepakati di kelas dan sama-sama membantu untuk biar terciptanya kayak gitu, biar anak-anak tertib, anak-anak juga bisa tahu diri dalam artian tahu diri itu menempatkan diri, posisi diri. Oh, sedang Iya. istirahat. Oh, saya teman. Berarti aku harus berlaku seperti ini nih kayak gitu. Kayak gitu kayaknya, Bu. Wow, Masya Allah, hebat sekali nih Bu Nur. Berarti dengan kolaborasi bersama guru agama nih ya Bu ya? Itu sama guru agama nih. Bu Nur, masih Iya, dengar suara saya Bu? iya, iya, maaf tadi kayaknya terlempar sebentar deh. Oke, enggak apa-apa. Saya lanjutkan ya Bu. Iya, iya. Iya, jadi Bu Nur Fauza itu akan berkolaborasi juga dengan guru agama gitu ya Bu ya, untuk dapat melaksanakan rencana tersebut ya? Oke. Iya. Kira-kira nih Bu, mulai Mhm. kapan Ibu akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Secepatnya sih Bu, kalau bisa nanti besok deh. Nanti malam saya cari-cari gambarnya dulu. Terus besok nanti saya tempel di kelas. Terus siangnya nanti saya bisa ngobrol dulu sama guru agama itu biar sepakat gitu loh Bu. Oke, Tuh. hebat sekali nih Bu Nur semangatnya. Jadi secepatnya akan dilakukan ya rencana tersebut ya Bu ya? Ya betul. Nah sekarang coba Bu, kira-kira apa sih gambaran yang Bu Nur Fauzah inginkan gitu loh? Gambaran yang Bu Nur Fauzah harapkan setelah rencana aksi tersebut terlaksana? Wah, gambaran dan harapan saya setelah kegiatan ini akan terlaksana, saya memiliki siswa yang tertib, yang tahu akan dirinya, menempatkan diri. Saya juga punya anak-anak murid yang pantang menyerah, mau berjuang, memperbaiki diri, menghargai orang lain, sopan santun, lebih ke akhlak dulu Bu kayaknya saya detailnya. Wow, Masya Allah. Berarti Bu Nur itu menginginkan anak-anak itu memiliki akhlak yang baik ya, Bu, ya? Iya betul sekali Mbak Winda. Oh, Mengingat memang ya. Mhm, gimana, Bu? Mengingat, zaman sekarang kan
Ampunten, anak-anak sekarang memang pintar-pintar, tapi di akhlaknya ampunten kurang ya. Mungkin karena tontonan TV dan game yang sekarang sangat luar biasa kali ya, Bu, ya. Apalagi orang tua yang kedua-duanya ayah dan ibunya sibuk, jadi mungkin figur contohnya kurang. Mungkin di situ kali ya. Jadi kita sebagai guru juga kadang harus pikir otak gimana caranya biar anak juga walaupun pinter, tetap pinter, tapi akhlaknya juga nggak ketinggalan di situ, Bu. Masya Allah Bu, hebat sekali nih. Saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bu Nur Fauza. Penekanannya kita harus melihat ke karakter anak ya Bu ya. Iya, betul sekali. Jadi mengulas kembali nih tadi yang sudah Bu Nur Fauza sampaikan bahwa Bu Nur itu menghadapi sebuah permasalahan ya Bu ya, di mana anak-anak itu di masa transisi dari PAUD ke jenjang sekolah dasar, Bu Nur itu melihat anak-anak masih kurang dalam ketertibannya, dalam kemandiriannya, kemudian dalam sopan santunnya ya Bu ya. Iya, Nah, betul. tadi dari yang sudah disampaikan bahwa ada beberapa penyebab kenapa mereka masih memiliki masa apa namanya transisi seperti itu ya Bu ya, di mana Iya. ada yang namanya usia mungkin yang belum matang, begitu ya Bu ya? Mhm mhm. Nah, dari hasil tersebut ada sebuah rencana, di mana rencana tersebut, ya Allah Ibu hebat sekali, Ibu akan membuat sebuah rencana aksi dengan menggait berkolaborasi dengan guru agama ya Bu ya? Betul betul betul. Betul sekali, kemudian membuat sebuah kesepakatan kelas dan gambar-gambar yang menarik, begitu ya Bu ya? Cocok itu, Bu, iya. Nah, selanjutnya nih Bu, komitmen apa nih yang akan Bu Nur Fauzah lakukan agar rencana yang sudah tersusun ini bisa berjalan dengan baik nih Bu? Kira-kira bagaimana komitmennya? Komitmennya saya akan melakukan tadi ya, Bu, ya, mencari gambar-gambarnya dulu. Saya juga akan langsung berkolaborasi dengan guru agamanya untuk secepatnya untuk melakukan aksi nyata yang tadi rencana saya beberkan yang tadi loh, Bu. Insyaallah Masya besok. Allah, hebat sekali nih Bu Nur Fauzah. Berarti setelah rencana aksi yang sudah disusun, komitmen yang berjalan dengan baik, mudah-mudahan harapan dan keinginan dari Bu Nur Fauzah bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin ya Allah. Terima kasih lu. Saya salut Terima kasih ya sekali nih Yunda. dengan Bu Nur Fauzah, semangatnya, ketekunannya, keinginannya. Saya sangat salut dengan Bu Nur Fauzah, hebat sekali nih. Kemudian terakhir nih Bu, setelah kita berbincang curhat-curhat seperti ini nih ya Bu ya, eee, bagaimana perasaan Bu Nur Fauzah setelah kita melaksanakan bincang-bincang hangat seperti ini? Wah, lega sekali Bu Winda. Saya tuh jadi plong gitu. Terasa di depan pintunya tuh terbuka apa yang harus saya lakukan tuh tahu langsung ting 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 kayak gitu loh. Makasih banget loh ya, ya Allah. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti dengan pembicaraan, bincang-bincang hangat kita ini, Bu Nur Fauzah sudah plong gitu ya Bu ya, sudah lega ya Bu ya. Oke, Sangat lega mudah sekali nih. alhamdulillah nggih. Eee, selanjutnya ya Bu, mudah-mudahan dari rencana aksi yang sudah disusun, kemudian komitmen yang berjalan dengan baik, saya yakin cita-cita dan harapan Bu Nur Fauzah akan terlaksana dengan baik. Amin ya Allah. Terima kasih Amin. banyak ya Bu Nur Fauzah, sudah Iya. percaya nih dengan saya, ngajak saya untuk ngobrol-ngobrol dengan seru sekali di siang hari ini. Oke deh Iya, Bu Indah. Terima kasih atas waktunya. Nanti lain kali saya hubungi lagi ya. iya Bu, Iya. nanti saya akan menunggu nih tindak lanjut dari apa yang sudah kita bahas. Nanti Bu Nur Fauzah bisalah calling-calling saya lagi ya Bu, Siap. untuk iya, saya juga ingin tahu kelanjutannya bagaimana, mudah-mudahan berjalan dengan baik, seperti itu. Amin. Oke, terima kasih banyak Ibu Nur Fauzah, selamat siang. Saya tutup ya Iya. Bu, nggih, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.